menilainya? Ya kalau bicara masalah melaporkan pasal perzinahan ya, karena di sini pasal perzinahan itu kan pasal 284 KUHP, di mana pasal ini menyatakan bahwa adanya hubungan perzinahan. Tinggal balik lagi nanti dibuktikan bagaimana perzinahan ini bisa terjadi, terus di mana, terus apa aja buktinya, saksinya, serta juga dilihat apakah perkawinan ya, siri ini menjadikan satu dasar dia melakukan suatu tindakan itu. Jadi kan gitu. Apakah ini menjadikan adanya kawin siri ini adalah benar-benar sama-sama sadar dan sama-sama suka, sama-sama ingin melakukan satu perkawinan. Ya, balik lagi nih, kalau yang dinamakan nikah siri, ya tentunya kalau di dalam agama itu menjadi sesuai dengan aturan agama, ya kan, terpenuhi rukun nikah, baru bisa terjadi nikah sesuai agama. Tetapi dalam hal ini di negara itu tidak diakui dan pasti dianggap bahwa tidak tercatat walaupun tersurat. Jadi kalau saya lihat di sini proses hukum yang dinamakan pasal 284, kalau itu nikahnya nikah siri, otomatis 284 ini pasti bisa berjalan kasusnya. Nah, kalau nanti ternyata kita nggak tahu juga bagaimana nanti polisi melihat bahwa ini ada perkawinan lagi nggak, atau perkawinan secara sah, secara negara, kan kita nggak tahu. Nah baru itu pasal itu kalau memang dia menikah tanpa izin, pasal ini menjadi pasal 279. Ya, ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Bagaimana laporannya daripada Mawa? Apakah Mawa melaporkan pasal 284 atau juga pasal 289 nanti dia mau laporkan kalau itu bisa dibuktikan bahwa dia ada perkawinan tanpa seizin istri. Itu nanti dibuktikan. Tapi kalau saya lihat ini pasal 284, tandanya pasal 284 ini bisa berjalan sesuai dengan fakta hukum yang sudah disampaikan kepada penyidik, dalam hal ini pihak kepolisian. Karena kan tadi pagi Mawar Polda itu memberikan bukti-bukti yang terkait video rekaman yang 2 jam yang ada di rumah Inar. Itulah sebagai ibaratnya bukti kunci lah, bisa dibilang gitu Bang, yang terkait perzinahan yang dilakukan oleh suami sahnya itu dengan Inara. Ini gimana Bang? Iya, kalau alat bukti yang disampaikan ke penyidik CCTV demi untuk memproses kasus ini menjadi fakta. Artinya bentuk CCTV dan saksi yang ada di dalam rekaman itu juga menjadikan satu proses hukum ataupun fakta hukum nantinya bahwa ini terbukti untuk melakukan tindakan ini. Tinggal kita lihat nih bagaimana perolehannya nanti seperti apa, dia dapat dari mana, terus direkam oleh siapa yang menyebabkan awal. Itu kan nanti bagian dari terpenting bahwa ini adalah indikasi dari proses yang namanya undang-undang ITE. Ya, apakah ini ada masuk illegal access atau tidak, atau secara secara sah dia bisa masuk ke dalam akun itu. Siapa yang membeli CCTV, passwordnya password siapa, dan pada waktu dia cerai apakah password itu sudah diganti atau masih ada password itu diperbolehkan oleh Inara dan dibiarkan oleh Inara, tandanya otomatis ini tidak ada illegal access dong. Kan gitu. Tapi kalau ternyata Inara beli lagi CCTV baru, terus ternyata ada yang masuk ke dalam akunnya, itu menjadi poin. Kenapa? Masuk ilegalnya tanpa hak kan. Kayak orang handphone aja, handphone kita beli, kita punya handphone kita beli sendiri, terus masuk ke akun handphone kita, walaupun ini sudah bukan suami istri kan, ini masuk illegal access karena masuk dalam ranah password, masuk ke dalam akun-akun yang sifatnya pribadi, yang privacy, yang artinya nih nggak boleh dimasuk tanpa hak kan gitu. Tapi balik lagi, kalau nanti ternyata kita lihat nih handphone ini yang beli
adalah Virgon misalnya, ini kita bicara handphone, terus dibelikan oleh Virgon untuk bisa dipakai untuk mengurus anak dan lain-lain, dan dia masuk ke dalam akun ini, ternyata dia bisa masuk ke dalam akun ini, ya di mana illegal access? Kan dia punya hak, dia yang beli, dia yang masukin semua nomor dan lain-lain, hendaknya itu punya hak. Walaupun sudah mantan suami. Iya, artinya selama dia mempunyai kepemilikan, ya, kepemilikan dan dia juga mempunyai hak untuk dia masuk ke dalam satu alat elektronik, baik itu CCTV maupun handphone, artinya itu mempunyai hak dong, kan gitu. Dia yang beli, ya kan, dia yang beli nomornya, sama kayak CCTV, dia yang beli CCTV-nya, dia yang membuat passwordnya, jadi dia punya hak karena diketahui, secara sadar mengetahui bahwa itu dia punya hak. Karena mungkin ya, tapi saya nggak tahu Tenisa, mungkin tuh rumah siapa, rumahnya Virgon, dia punya hak untuk bisa dia masuk ke dalam rumahnya, dia pasangin CCTV, ya itu ada karena memang dia mau melihat anaknya biar bisa mengkontrol anaknya, monitoring dan lain-lain. Ya artinya kalau memang itu terjadi ya tidak ada illegal access di sini. Tapi kalau dugaan ya, kalau video itu berpindah ke orang lain, gimana Bang? Ya ini menjadi poin penting. Kalau nanti ternyata hasil dari rekaman video CCTV yang muatannya adalah muatan pornografi, artinya ada konten-konten yang sensitif dan yang konten yang tidak layak untuk bisa disebarluaskan, dia sebarluaskan terus akhirnya menjadi viral, ini yang menjadi konsen penting gitu loh. Jadi pasti ya masuk ke dalam pasal ya menyebarkan konten-konten yang sifatnya sampai dikonsumsi orang banyak, itu undang-undang ITE. Nah itu kan dari sisi Mawar. Kalau dari sisi Inaranya, yang beberapa hari lalu dia ke Polda akhirnya melaporkan Insanul Fahmi, suami sirinya, karena dia merasa kena bujuk, tipu rayu, penipuan yang dia mengatakan si Insanul masih single, masih bujang. Ini bisa kena nggak Bang? Karena ada beberapa pasal hukum kayak Bang Hotman sendiri bilang nggak bisa kayaknya untuk mengenai pasal pidana ke Insanul. Gimana Bang? Karena kan kalau penipuan harus ada barang kan Bang? Gimana Bang? Ya, jadi pasal penipuan itu pasal 378 KUHP, di mana dengan sengaja mengambil ya barang, mengambil kepunyaan orang lain ya, ibaratnya ada tubuh musyihat di situ, ya. Yang artinya ini tanpa hak untuk bisa dia lakukan seperti itu sehingga orang lain mengalami suatu kerugian, ya, baik material atau imaterial. Itu bisa dilihat dari apa sih kerugian, bagaimana sih tindakan penipuan. Penipuan ini kan nggak berdiri sendiri, tentunya peristiwa yang terjadi dari awal ketemu terus sampai menjalin hubungan, sampai hubungan, nggak mungkin dia ujuk-ujuk langsung melakukan satu tindakan yang ada di CCTV tersebut, tapi pasti ada awal permulaan yang pasti kita lihat apakah ini sama-sama suka, sama-sama mau, apa yang ditipu. Karena yang namanya 378 KUHP, menipu itu harus dasarnya adalah dengan niatan seseorang, niatan seseorang untuk melakukan tindakan, untuk mengambil hak, merayu, bujuk rayu, tipu muslihat sampai orang ini adanya satu kebohongan, ya, ada kebohongan di situ. Ya, tandanya ada kebohongan di situ. Nah, kebohongan itu apa? Dibuktikan lagi. Nah, tinggal polisi dalam hari hati-hati nih. Karena apa? Karena kalau memang ini unsur pasalnya masih kurang kuat, ya ini nggak masuk ke dalam unsur penipuan.
Karena penipuan itu harus jelas juga dari niatan, dari apa yang dia lakukan. Nah itu sampai dengan dia bisa melakukan nikah siri itu kan ada perjalanannya. Kalau itu benar. Nah kalau udah melakukan tindakan nikah siri, kenapa nggak, apa yang nggak menyebabkan nikah resmi? Terus bagaimana prosesnya? Apa sih? Ada bujuk rayu apa sih? Juga bujuk rayu ini nggak bisa dikatakan bahwa ini secara verbal. Harus dituangkan, harus dibuktikan emang benar-benar bujuk rayu ini tergambar, ya, terfakta. Nah ini harus benar-benar dilihat nih 378 ini, pasal KUHP ini. Karena kalau yang namanya pasal 378 itu mengambil mengambil ataupun membujuk rayu seseorang untuk mengambil sehingga orang ini mengalami kerugian. Apa kerugiannya? Harus jelasin kerugiannya. Nah, ini ntar tinggal Insanul bisa membuktikan. Ya. Dia buktinya apa? Dia punya bukti, dia apapun itu, atau dia sama-sama suka, dia memang sama-sama cinta. Bang, kalaupun misalnya Insanul Fahmi bisa lapor balik Inara, itu bisa kemungkinan terjadi, Bang. Ya, karena kalau merasa dia kecewa atau gimana? Iya, semua orang bisa melaporkan dengan dasar-dasar hukum yang kuat. Jangan sampai begitu melaporkan menjadi imbas atau impact. Orang melaporkan itu ada pertanggungjawabannya. Apa yang dilaporkan? Ya, kalau laporan ini ternyata dihentikan, terus mencemarkan nama baik kita, tentunya kita juga bisa berupaya hukum. Nah, apapun itu, setiap orang berhak untuk melaporkan. Tapi dasarnya juga harus ada. Karena kalau tanpa dasar yang kuat, terus nanti dihentikan, ini menjadi pointernya. Ini berimpact. Karena ada risiko di situ. Jadi risiko untuk orang melaporkan itu harus benar-benar jelas, kuat, padat. Karena pidana ini nggak main-main. Pidana ini bukan seperti perdata. Pidana ini adalah hukuman badan, ancaman hukuman badan yang dihukum. Kalau dia sampai disangkakan terus akhirnya dihentikan, maka ini berimpact, berakibat, ya, berakibat seorang yang melaporkan. Nah makanya harus dikuatkan. Kalau nggak kuat ya sudah, jangan melaporkan. Ya, jangan sampai orang yang melaporkan ini menjadi dilaporkan lagi kembali. Karena negara kita negara hukum, punya hak atas hukum. Di mana-mana dilindungi oleh hukum. Boleh aja menyangka seseorang, ya, bahwa kasus pidana ini tidak menjamin yang benar adalah yang menang, yang salah adalah yang kalah. Hukum itu sifatnya adalah pembuktian. Ya, pembuktian bagaimana kita bisa membuktikan dengan fakta, tetapi ya ujungnya adalah sempurna, bukan bermasalah. Nah itulah yang harus penting, karena jangan sampai kasus Inara ini menjadi polemik yang berkepanjangan, saling melapor, saling hujat dan saling semuanya, tetapi ujungnya adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan ya permasalahan ini secara baik. Apakah langkah hukum itu adalah langkah paling bagus, paling paling sempurna atau paling yang terbaik gitu loh? Bukan itu langkahnya sebenarnya, tapi dicarilah permasalahan. Ini kan masalah keluarga, aib, harusnya diperkecil sehingga masalah ini bisa lebih baik, karena nggak ada masalah yang nggak terselesaikan. Tetapi dalam hal ini harus jelas, sama-sama duduk bareng, bisa selesai, bisa buat apa ya, saling melaporkan, hasilnya nanti ya polisi menjadikan satu ujung tombak ya dalam memberikan kepastian hukum tentunya dalam hal ini. Harus jelas, harus tepat. Nah, diambil langkah-langkah yang
baik dan preventif, artinya tidak berkembang kemana-mana menjadi aib yang berkepanjangan. Apalagi ini public figure, saya rasa itu yang terbaik.